Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bapak, Ibu, peserta pelatihan program sekolah penggerak. Selamat Ya, pagi, Pak. luar biasa ini semangatnya. Terima kasih untuk yang sudah hadir di acara pelatihan program sekolah penggerak di SDN Batu Ampar 06 pagi. Hari ini bertemu lagi dengan saya di hari kelima, yaitu perkenalkan dulu, nama saya Trijoko Bagustiawan, asal dari kota Jakarta Timur, tepatnya di SDN Batu Ampar 06 pagi. Sebelum acara pelatihan ini dimulai, saya ingin sambut untuk Bapak Ibu yang di luar jaringan, yang sudah hadir di sekolah, dan Bapak Ibu yang hadir di dalam jaringan di Zoom meeting ini. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya ingin menunjuk nih siapa yang sukarela untuk memimpin berdoa. Boleh, silakan di Ya, saya unmute. Pak. Boleh Ibu, wah luar biasa. Boleh dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Tri. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru yang hebat-hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat. Salam sehat. Sehat, Luar biasa. Itu yang Masya paling Allah. utama, kesehatan. Ya, Karena benar, kalau tidak sehat, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, kita puji syukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita semuanya sehat-sehat. Saya lihat Bapak Ibu mukanya cerah-cerah. Bapak instruktur Pak Trinya cabi sekali. Luar biasa, Masya Allah. Terima Ya, kasih, Ibu. sebelum kita menyampaikan acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, dan juga kita bisa tetap kuat semangat, maka kita mengawalinya dengan membaca doa. Bagi yang beragama Muslim bisa membaca Al-Fatihah, bagi yang beragama lain membaca sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Mari kita sama-sama berdoa, dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada Pak Tri sebagai instruktur untuk melanjutkan pelatihan kita ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Febri dari SDN Jagakarsa yang sudah memimpin rekan-rekan peserta pelatihan di SDN Batu Ampar ini dengan baik. Luar biasa doa yang semoga diijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa disehatkan selalu. Kemudian selanjutnya sebelum kita mulai seperti biasa kita pusatkan perhatian kita. Mungkin siapa yang dapat jadwal hari ini untuk memimpin ice breaking? Boleh? Ya, saya Patri. Boleh, Ibu. Boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu guru. Selamat pagi, Selamat pagi, Bu. Ibu. Salam sehat. Semoga semua kita selalu sehat ya, Bapak Ibu guru Salam ya. sehat. Amin. Oke, untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, saya akan sedikit mencoba untuk memberikan ice breaking kepada Bapak Ibu guru agar fokus Bapak Ibu guru dalam pelatihan ini dapat maksimal ya Bapak Ibu. Saya ada kotak, sebuah kotak. Ini permainan namanya What's in the box ya. Jadi dalam kotak ini Bapak Ibu guru diharuskan untuk menebak apa benda apa yang ada di dalam kotak ini. Nah, Bapak Ibu guru boleh bertanya kepada saya, bertanya terserah
terserah Bapak Ibu guru bertanya kepada saya. Nanti akan saya jawab ya atau tidak, atau bisa jadi. Ya Bapak Ibu guru. Dimulai dari Bu Febri, silahkan Bu Febri. Oh ya, saya beri clue-nya dulu, Bapak Ibu ya, saya beri clue-nya dulu. Benda ini berkaitan dengan pembelajaran di sekolah. Silakan Bu Febri. Apakah bendanya bentuknya panjang? Bisa jadi. Silakan Bu Lutfi. Apakah bendanya bisa diisi ulang? Tidak bisa. Silakan Patri, pertanyaan selanjutnya. Apakah bertinta? Tidak, Patri. Oh. Silakan Bu Febri. Apakah dipakai untuk menghapus? Iya, betul Bu Febri. Jawabannya adalah? Penghapus. Iya, betul. Wah, tepuk salut buat Febri, luar biasa. Salut, Salut. salut. Salut, Salut, salut. 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 Allah, luar Keren Bu biasa, Febri. keren Bu Febri. Luar biasa. Oke, segitu aja Patri, ice breaking dari saya. Mudah-mudahan dapat menambah semangat kita pada pagi hari ini. Silahkan Patri. Oke, terima Lanjut. kasih Bu Sarafina yang sudah memimpin ice breaking kita hari ini. Luar biasa Bapak Ibu. Lah, dalam ice breaking ini tadi ternyata secara tidak langsung ketika nanti kita mengaplikasikan ke murid, kita berlatih untuk apa Bapak Ibu? Yang pertama adalah sensor motorik dan kecerdasan bilingual atau kecerdasan ganda ya, kecerdasan bahasa dalam memahami bahasa dan dalam memahami apa yang ingin ditanyakan. Dengan begitu, dengan clue tersebut, anak nanti bisa menggali atau menerapkan prinsip inquiry. Jadi menemukan, dapat menemukan. Oke, selanjutnya nih kita sudah memasuki hari kelima. Yang pasti tetap semangat Bapak Ibu. Salam sehat. Kita hari ini akan belajar tentang alur tujuan pembelajaran. Izin share screen Bapak Ibu ya untuk kita pahami. Oke. Bapak Ibu, hari ini kita sudah memasuki hari kelima, di mana di hari kelima ini nanti kita belajar tentang alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran erat kaitannya dengan perangkat ajar yang akan kita gunakan, di mana perangkat ajar sudah kita pelajari erat kaitannya dengan profil Pancasila. Lantas, apakah Bapak Ibu masih ingat tentang profil Pancasila? Masih, Pak. Masih Pak, masih. Coba sebutkan 2 dari 6 poin di profil pelajar Pancasila, Bu Febri. Mandiri. Oke, excellent. Kreatif. Excellent. Luar biasa ini Bapak Ibu, luar biasa ya semangatnya. Jadi tambah bersemangat. Selanjutnya di materi profil ajar ini ternyata erat kaitannya dengan alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, nah ini yang tadi ya sudah disebutkan sama Bu Febri, Bu Lutfi, ada mandiri, kemudian kreatif, bernalar kritis, kemudian bergotong royong, berkebinekaan global, serta beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini adalah poin penting ketika kita nanti mengaplikasikan di sekolah Bapak Ibu. Selanjutnya, ini tadi ya profil Pancasila. Pelajar Pancasila itu di dalam kurikulum sekolah penggerak yaitu pelajar sepanjang hayat yang kompetensi dan karakternya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Diharapkan dengan adanya profil pelajar Pancasila ini diharapkan memiliki budi pekerti luhur sesuai dengan cita-cita Pancasila.
Selanjutnya, Bapak Ibu di modul ini, Bapak Ibu akan belajar tentang perangkat ajar, di mana di akhir sesi nanti Bapak Ibu diharapkan untuk dapat menjelaskan konsep, komponen, prinsip, dan prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah dapat memahami dan menjelaskan konsep komponen, prinsip, prosedur, serta modul ajar. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan cara pemanfaatan dan penyediaan buku teks pelajaran. Selanjutnya adalah dalam penyusunan langkah-langkah pembelajaran yang seperti kemarin Bapak Ibu sudah pelajari di hari keempat, yaitu tentang penyusunan itu erat kaitannya dengan capaian pembelajaran. Di mana capaian pembelajaran itu disusun berdasarkan fase-fase. Nah, sebelum dilanjutkan, untuk Bu Sarafina, sebutkan fase-fase yang ada di sekolah dasar. Itu dari Fase fase apa? Fase A, Patri. Fase A itu dari kelas 1 SD sampai kelas 2 SD. Kemudian fase B itu dari kelas 3 sampai kelas 4 SD. Kemudian fase C yaitu dari kelas 5 sampai kelas 6 SD. Begitu, Patri. Luar Kira-kira. biasa, Bu Sarafina. Excellent, Ibu. Selanjutnya adalah dalam penyusunan perangkat ajar itu kita juga melakukan penyusunan alur dan tujuan. Kemudian kita juga mengembangkan modul ajar. Ini Bapak Ibu bisa dipahami di dalam LMS nanti. Di situ penyusunan alur itu adalah rangkaian tujuan yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Yang sudah disebutkan tadi, fase di sekolah dasar itu ada fase A yang terdiri dari kelas 1 dan 2. Fase B kelas 3 dan 4 dan fase C itu kelas 5 dan 6. Di mana setiap fase itu memerlukan capaian pembelajaran yang dibuat patokan untuk penentuan alur pembelajaran. Selanjutnya, Bapak Ibu dari pembelajaran sebelumnya kemarin sudah belajar tentang capaian pembelajaran, alur pembelajaran, serta tujuan. Nah, di hari ini nanti kita akan tahu dan belajar tentang konsep alur tujuan pembelajaran. Di mana konsepnya itu terdiri dari beberapa konsep. Yang pertama ada capaian pembelajaran. Nah, Bu Lutfi masih ingat CP itu apa sih? Nah, seperti yang sudah kita pelajari di hari keempat. Kompetensi yang diharapkan dan dicapai oleh siswa pada akhir fasenya, Pak. Oke, luar biasa Ibu. Ya, itu adalah definisi dari CP. CP itu adalah kompetensi yang diharapkan. Setelah CP kita bentuk dalam fase, kemudian kita lanjutkan dengan alur pembelajaran. Alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis, Bapak Ibu, yang disusun secara utuh. Jadi dalam alur itu kita tidak bisa meloncat-loncat ya. Misalkan dari awal nih pembukaan kita langsung ke penutup itu tidak bisa. Karena sistemnya harus sistematis, harus secara runtut, umum, dan secara utuh. Kita tidak bisa pilih-pilih. Ini untuk konsep alur tujuan. Selanjutnya capaian pembelajaran itu di sini merupakan tujuan pembelajaran disusun secara kronologis. Jadi tidak membuang waktu ya. Jadi antara waktu ke waktu itu terkait. Kemudian catatan penting ketika kita ingin menyusun alur pembelajaran adalah masing-masing terdiri dari rangkaian tujuan yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Jadi kita tinggal ambil, kemudian copy ke perangkat ajar yang akan kita buat.
Bapak Ibu, ini adalah tabel konsep alur tujuan pembelajaran, di mana konsep alur tujuan pembelajaran itu meliputi 3 konsep. Yang pertama adalah kompetensi. Kompetensi itu kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa. Kemudian konten, konsep utama yang dipahami di akhir suatu unit pembelajaran. Serta variasi. Nah, variasi itu adalah keterampilan berpikir yang perlu dikuasai untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lewat 3 konsep tersebut, kita bisa membuat alur tujuan pembelajaran bisa mencapai kompetensi yang diharapkan dari capaian pembelajaran. Ini adalah contoh alur tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Dalam capaian pembelajaran itu sudah disediakan sesuai dengan Permendikbudristek nomor dan di tahun 2020 dikembangkan. Kemudian Bapak Ibu sudah mendapatkan sesuai dengan capaian pembelajaran yang sudah dikembangkan oleh anak-anak muda berbakat yang sudah menuntut ilmu di Finlandia atau di negara di luar negeri, yang dimana di sana itu anak tidak terbebani adanya tugas pembelajaran. Itu yang menjadi patokan dalam kegiatan program sekolah penggerak ini. Jadi ini adalah hasil analisis anak-anak muda yang Bapak Ibu nanti akan terapkan di sekolah Bapak Ibu. Di mana tujuan pembelajaran itu meliputi 3 konsep tadi, kompetensi, kemudian setelah kompetensi ada variasi, kemudian ada kontennya. Kontennya apa? Misalkan kontennya adalah menganalisis ide pokok, ya, ide pokok sebagai konten. Kemudian kompetensinya mengidentifikasi dan menganalisis. Kemudian ada variasinya di sini. Misalkan terkandung dalam tes sastra. Ini adalah variasi, di mana alur tujuan pembelajaran itu harus runtut. Selanjutnya adalah saat ini kita akan mengenal tentang konsep tujuan pembelajaran, Bapak Ibu. Konsep tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Seperti capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran ini adalah pengintegrasian dari 3 unsur pembelajaran atau kompetensi yang akan dimiliki oleh peserta didik, yaitu penggabungan dari pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang disusun secara komprehensif Bapak Ibu. Sehingga di situ secara utuh orang tua akan lebih mudah untuk memahami capaian pembelajaran peserta didik. Kemudian konsep tujuan yang pertama yang tadi sudah disampaikan di depan, yang pertama adalah kompetensi, di mana kompetensi adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan. Sebagai contohnya, di sini adalah peserta didik dapat menyajikan. Nah, menyajikan di sini adalah kompetensi yang ingin digali atau dicapai oleh siswa, menyajikan solusi untuk menangani perubahan. Nah, kemudian di sini ada kontennya, kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Kemudian adalah terlewat untuk menggunakan kompetensi, konsep kompetensi ini kita bisa mengadopsi dari kata kerja operasional yang bisa kita ambil dari taksonomi Bloom yang direvisi, edisi revisi ya Bapak Ibu. Nanti bisa di-searching, sudah banyak beredar di internet. Konsep yang kedua adalah konten, yaitu ilmu pengetahuan ini yang diperoleh oleh siswa, pemahaman selama proses belajar, akhir 1 unit pembelajaran. Konten ini adalah isi materi. Kemudian yang ketiga adalah variasi, di mana sebuah keterampilan berpikir apa saja yang dikuasai oleh siswa dapat mencapai tujuan. Seperti menganalisa, menarik kesimpulan, itu adalah variasi. Selanjutnya ini adalah prinsip penyusunan alur. Itu ada 7 prinsip, Bapak Ibu bisa
ambil. Yang pertama adalah sederhana dan inovatif. Sederhana di sini maksudnya adalah bahwa dalam perumusan alur tujuan pembelajaran itu dilakukan menggunakan menyertakan penjelasan yang cukup, yang secukupnya dalam bentuk glosarium. Jadi tidak banyak-banyak ya Bapak Ibu. Tidak seperti rangkuman, tapi lebih ke bentuk glosarium. Kemudian adalah esensial dan kontekstual, di mana ini adalah kompetensi dalam kehidupan nyata atau relevan dengan kehidupan sehari-hari, serta bermakna. Yang ketiga adalah berkesinambungan, jadi tidak antara satu tujuan atau capaian pembelajaran dengan tujuan itu sistematis atau berjenjang sama dari fase A ke fase B ke fase C sampai ke fase F itu berjenjang saling keterkaitan. Kemudian faktor keempat adalah pengoptimalan 3 aspek. Ya, jadi kompetensi, keterampilan, pengetahuan serta sosial itu digabungkan atau diintegrasikan sehingga orang tua tidak kebingungan. Kok nilai ada banyak nilai seperti itu, seperti permasalahan sekarang. Kemudian yang kelima adalah merdeka belajar. Yang Bapak Ibu tahu, ini adalah sudah digagas oleh Mas Menteri kita ya, Pak Nadiem Makarim, Mendikbudristek untuk merdeka belajar. Merdeka di sini bukan bebas ya, tapi terarah sesuai dengan ranah akademis yang bertanggung jawab secara moral. Kemudian adalah operasional dan aplikatif. Di sini adalah dalam penyusunan itu merancang modul ajarnya harus melakukan atau mencantumkan penilaian secara utuh. Kemudian yang ketujuh adalah adaptif dan fleksibel, seperti mencantumkan ekstrakurikuler. Jadi ruang lingkupnya tidak hanya di kelas saja, tapi bisa kita adapsi dari intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler. Jadi, apa sajakah prinsip dalam menyusun alur tujuan? Bu Sarafina, boleh? Prinsipnya apa saja ya dalam menyusun alur tadi? Ada 7 prinsip, boleh sebutkan 2? 7 prinsip dalam Boleh saya, 7 Pak? prinsip. Boleh, Ibu. Boleh saya bantu ya Pak jawab. Boleh. Ada 7 prinsip dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran. Apa saja itu tadi yang sudah disebutkan? Sederhana dan informatif. Kemudian esensial dan kontekstual, berkesinambungan, kemudian ada pengoptimalan 3 aspek kompetensi, merdeka belajar, operasional dan aplikatif, dan adaptif fleksibel. Seperti itu, Pak. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Bu Lutfi atas Sama-sama, Pak. jawabannya. Sudah berkolaborasi tadi ya dengan Bu Sarafina. Masya Allah, luar biasa ini. Jadi saya semangat, tertantang untuk memberikan pelatihan kepada Bapak Ibu. Maksud semangatnya luar biasa. Oke, selanjutnya kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Lah, ini adalah prinsip yang sangat penting yang harus kita ingat dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran. Dari perumusan, yaitu berfungsi mengarahkan guru dalam merencanakan. Jadi disusun itu untuk mengarahkan guru dalam merencanakan apa yang ingin dicapai. Kemudian menggunakan kata kerja operasional yang kita bisa ambil dari taksonomi Bloom tadi. Ini adalah 7 langkahnya. Yang pertama, melakukan analisis CP tadi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kemudian 2 adalah mengidentifikasi kompetensi-kompetensi. Ketiga adalah profil Pancasila yang sudah kita pelajari juga, dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, serta bernalar kritis dan kreatif. Kemudian yang keempat ada identifikasi kompetensi inti sesuai dengan pokok-pokok dalam setiap fase. Kelima
tujuan pembelajaran dirumuskan secara linier tersusun dari hari, misalkan Senin itu berkelanjutan nanti ke Selasanya, Rabu, dan sebagainya sesuai dengan mata pembelajaran di setiap harinya. Keenam yaitu tentukan ruang lingkupnya, ruang lingkup yang Bapak Ibu guru mau buat itu seperti apa. Kemudian ketujuh adalah perumusan TP. TP untuk mencapai suatu kompetensi. Di sini dalam kurikulum sekolah penggerak kita diarahkan untuk lebih meningkatkan keterampilan, yaitu porsi keterampilan itu lebih banyak. Jadi kita tidak berpatok pada pengetahuan saja, tapi kita lebih ke mengaplikasikan. Jadi anak langsung terjun. Jadi kita terangkan 5 menit, anak bisa praktek 30 menit, dan sebagainya. Serta sikap. Jadi kita imbangi sesuai dengan profil Pancasila. Pengetahuan 120 menit, sikap 120 menit, kemudian keterampilannya 480 menit. Ini sangat berkemajuan Bapak Ibu. Ini kita nanti ada kaitannya dengan sesi selanjutnya, yaitu assessment tentang penilaian, yaitu penilaian proses dan sebagainya. Kemudian sebutkan langkah-langkah dalam penyusunan tujuan pembelajaran dengan bahasa Anda sendiri. Nanti Bapak Ibu bisa berkelompok untuk menentukan yang nanti tugasnya bisa disusun, disampaikan, dan dipresentasikan. Oke, ini adalah konsep tujuan pembelajaran Bapak Ibu yang tadi ya, yaitu meliputi kompetensi, yaitu kata kerja yang menunjukkan keterampilan. Nih, misalkan menjelaskan atau merancang, menyelesaikan permasalahan, menceritakan, itu merupakan keterampilan Bapak Ibu. Di dalam kurikulum sekolah penggerak itu anak tidak hanya membaca saja, tapi keterampilannya yang harus diutamakan. Kemudian adalah kontennya, yang materi yang dipelajari apa, serta variasi. Bapak Ibu, untuk tugas di akhir pelatihan ini, nanti Bapak Ibu bisa berkumpul sesuai dengan kelompoknya untuk menentukan satu capaian pembelajaran. Nah, nanti Bapak Ibu kita lanjutkan ke diskusi kelompok untuk sesi asinkronus. Untuk sinkronus sendiri nanti kita sudah sampai di tentang alur tujuan pembelajaran. Di sini nanti Bapak Ibu akan dibagi oleh admin, terutama untuk kelompok 1 nanti Bapak Ibu bisa berkumpul dengan Ibu Febrianti, dan kelompok 2 dengan Bu Sarafina, serta kelompok 3 dengan Bu Lutfi. Mungkin itu Bapak Ibu untuk materi kali ini. Selanjutnya Bapak Ibu bisa refleksikan, refleksi terbimbing. Nanti Bapak Ibu bisa tuliskan, sebutkan apa yang sudah dipelajari hari ini, kemudian refleksikan, dan sebelum diakhiri untuk sesi ini, menurut Bapak Ibu dalam materi yang sudah saya sampaikan, apa yang ingin ditanyakan? Boleh Bapak Ibu. Yang ingin ditanyakan boleh disampaikan. Kira-kira materi apa yang Bapak Ibu belum pahami? Oke, baik Pak. Boleh izin saya mau bertanya? Boleh Ibu. Ini Bu Lutfi ya? Oke, baik. Boleh Ibu, Siap, betul silakan. Pak. Baik. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana nanti proses atau persiapan Bapak sendiri dalam Merdeka Belajar di sekolah Bapak. Seperti itu mungkin Pak pertanyaan dari saya. Terima Iya. kasih. Oke, Ibu. Jadi dalam pernyataan Merdeka Belajar itu, yang pertama adalah bagaimana kita tidak membatasi siswa kita untuk hanya belajar sesuai dengan apa yang dimiliki atau apa yang ingin disampaikan oleh guru. Misalkan di kurikulum 2013 ini kita nanti lebih ke minat bakat peserta didik yang ingin kita capai seperti apa. Jadi kita tidak terpaku pada pembelajaran seperti biasanya, Ibu. Jadi kita lebih ke keterampilan yang ingin kita asah. Seperti ini ya. Jadi
anak itu kita sebagai guru tidak lagi sebagai teacher center, tapi kita lebih ke student center. Jadi kita lebih menjadi menjadi fasilitas atau fasilitator dan motivator untuk mendorong kreativitas siswa. Apa yang ingin dimiliki siswa, apa yang ingin Sista gali, kita berikan fasilitasnya. Contohnya adalah kecepatan belajar, gaya, serta minat. Contohnya Bu Febrianti nanti menemukan murid, dia suka melukis. Lah, sebagai guru kita harus memberikan fasilitas. Contohnya dengan memfasilitasi untuk digali itu, diberikan latihan tentang melukis. Kemudian adalah dalam Merdeka Belajar itu kita lebih kompetensi guru itu harus dioptimalkan untuk bersama-sama menjadi pembelajaran yang memerdekakan. Tidak lagi saya guru, kamu siswa, kamu tidak boleh bertanya. Kita harus tinggalkan budaya-budaya seperti itu. Mungkin itu Bu Lutfi. Mungkin saya kira teman-teman yang lain ada pertanyaan sebelum Baik Pak, luar sesi ini biasa berakhir. sekali Pak. Terima kasih atas pemaparannya. Sama-sama Ibu. Wah, ini adalah hari kelima, jadi kita harus lebih semangat ya Bapak Ibu ya. Nanti di sesi ke-9 Bapak Ibu akan berlatih tentang pembuatan simulasi IHT. Di mana nanti Bapak Ibu akan digali kemampuannya untuk melakukan simulasi. Seperti yang saya sekarang lakukan, nanti Bapak Ibu akan lakukan. Jadi suatu saat Bapak Ibu yang ada di sini akan menjadi instruktur Bapak Ibu ya. Luar biasa ini. Jadi saya tertantang ini untuk melakukan diskusi. Jadi semua permasalahan kalau ada di kelas ini luar biasa. Nanti saya akan berikan contoh-contoh chat dari angkatan sebelumnya. Nanti saya akan tunjukkan di mana mereka itu luar biasa dengan keterbatasannya sampai dari tempatnya untuk ke sekolah itu 3 jam Bapak Ibu. Dari rumahnya terpencil untuk mencari sinyal. Bapak Ibu sekarang sudah enak ya. Internet segala macam sudah ada, jadi harus lebih baik. Nah, saya harapkan harus lebih baik. Mungkin konfirmasi saya adalah di mana dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran itu kita harus memperhatikan bagaimana cara prinsip-prinsip penyusunan. Kemudian adalah langkah-langkah penyusunan, yaitu ada 7 prinsip dan 7 langkah Bapak Ibu. Nah, itu nanti harus diingat-ingat ya Bapak Ibu ya. Nanti di akhir pelatihan ini kita akan ada post test. Akan ada post test. Di mana post test itu nanti Bapak Ibu bisa kerjakan seperti dengan pretest di awal kita melakukan pelatihan. Mungkin itu Bapak Ibu, karena waktunya sudah over 5 menit. Silakan salah satu untuk dipimpin berdoa. Untuk doa Ya, penutup, Pak. Saya, Pak. boleh Ibu Febrianti ya. Semangatnya luar Ya, biasa Pak. nih Ibu Ketua Kelas. Masya Allah, luar biasa. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Joko sudah memberikan pelatihan, menerangkan secara gamblang, jelas mengenai tentang alur tujuan pembelajaran, dan memang itulah nanti yang akan kita aplikasikan di sekolah kita, di mana kita akan membuat suatu kurikulum. Nah, untuk itu kita sebelum membuatnya kita harus lebih dahulu mengerti mengenai tujuan pembelajarannya. Nah, untuk membuatnya kan harus tahu alurnya. Jadi terima kasih Pak untuk ilmu yang sudah dibagikan. Kami bersyukur Bapak bisa menjelaskannya dengan baik dan kami semua bisa memahami. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kita mengucap syukur hari ini kita bisa menyelesaikan pelatihan kita hari ini dengan baik. Semua peserta hadir,
Semoga di pelatihan yang hari akan datang semuanya juga lengkap hadir, tidak ada yang sakit, semuanya sehat dan tetap semangat untuk menjalani pelatihan ini. Gitu. Ya. Nah, untuk menutup pelatihan kita hari ini, sama-sama kita mengucap syukur dengan mengucapkan hamdalah bagi yang beragama Muslim dan bagi yang beragama lain sesuai dengan keyakinannya. Mari kita sama-sama mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima Ya. kasih Bu Febrianti. Masya Allah, luar biasa ini. Ibu yang satu ini semangatnya sudah memimpin Bapak Ibu guru hebat untuk berdoa. Selanjutnya mohon izin untuk foto, sesi foto ya oleh Mbak Admin. Boleh difoto? Yuk, gaya bebasnya. Oke, 1, 2. 1, 2. Oke. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatan hari ini. Saya merasa luar biasa ini. Sampai ketemu besok di sesi sinkronus dan selamat berselancar di sesi asinkronus Bapak Ibu. Sampai jumpa lain kesempatan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.